Aku Koko. Aku ditemani temanku. Namaku Sivi. Koko, kamu tahu nggak? Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Iya, aku tahu. Tapi aku belum tahu apa toh Hari Raya Idul Adha itu. Ah, begitu. Kalau begitu, kita tanya Bu Guruku aja yuk. Aku punya bu guru baru. Namanya Bu Ani. Oke, ayo kita tanya Bu Ani. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Ani. Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si Koko dan si Sipi. Ada apa ya? Kami ingin mendengarkan cerita tentang Nabi Ibrahim. Iya, Bu Ani. Oh, itu ya yang kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, boleh. Anak-anak, siap mendengarkan? Siap, Bu Ani. Siap, Bu Ani. Ya, kita mulai ya ceritanya. Baik anak-anak, sekarang kita dengarkan ya cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, kita mulai ya ceritanya. Sebelumnya kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim sudah lama sekali meninggalkan kota Mekah. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim kembali ke kota Mekah dan bertemu dengan istrinya yang bernama Siti Hajar dan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan solih. Nabi Ibrahim pun sangat bangga kepada Ismail. Namun, pada suatu hari, tiba-tiba kebahagiaan itu redup. Suatu malam, Nabi Ibrahim tersentak. Beliau terbangun dari mimpi. Matanya tak bisa dipejamkan lagi. Beliau sadar mimpi itu adalah wahyu Allah. Keesokan harinya, tampak Nabi Ismail menyiapkan bekal untuk menggembala domba dengan riang. Nabi Ibrahim pun memanggil anaknya. Nabi Ismail sangat terkejut melihat ayahnya yang terlihat sendu dan sedih. Nabi Ismail pun mendekat. Ada apa ayah? Nabi Ibrahim kemudian menceritakan tentang mimpinya. Nak, semalam Allah menurunkan perintah melalui mimpi. Dalam mimpi itu, ayah menyembelihmu. Bagaimana menurutmu? Tanya Nabi Ibrahim sambil menatap mata Ismail dalam-dalam. Ayah, jawab Ismail cepat. Laksanakanlah perintah Allah itu. Insya Allah, ayah akan melihatku termasuk orang-orang yang sabar. Nabi Ibrahim membawa anaknya ke daerah berbukit, kira-kira sejauh 7 km dari Mekah. Daerah itu dinamakan Mina, tempat jamaah haji bermalam sebelum dan sesudah pergi ke padang Arafah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi Ibrahim. Beliau menceritakan maksud perjalanannya. Menyembelih anakmu, tokik laki-laki itu. Pikirkan lagi masak-masak. Itu kan cuma mimpi biasa. Kok gila mau melakukannya? Nabi Ibrahim tersentak. Dia pasti iblis yang menyamar, pikir beliau. Dengan geram, diambilnya segenggam kerikil. Kemudian Nabi melemparkannya ke wajah laki-laki tersebut. Dia pun menjauh dan lenyap di balik bukit pasir.
Benar saja, ternyata laki-laki itu jelmaan iblis. Kejadian tersebut kembali berulang 2 kali di tempat yang masing-masing berjarak ratusan meter. Jadi 3 kali Nabi Ibrahim melemparkan kerikil. Allah mengabadikan peristiwa tersebut dalam ibadah haji. Setiap jemaah haji wajib melempar kerikil di 3 tempat tersebut. Masing-masing disebut jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqobah. Tibalah Nabi Ibrahim dan Ismail di tempat yang dituju. Perlahan-lahan Nabi Ibrahim menarik pedangnya. "Kemarilah nak," panggil Nabi Ibrahim. Ismail mendekat. Sang Nabi merangkul bahu anaknya. Mereka menuju batu yang datar. Tiba di depan batu tersebut, keduanya berhenti. "Di sini ya?" tanya Ismail. Nabi Ibrahim mengangguk. Lalu Ismail berbaring di atas batu. Sambil tersenyum dia berkata, "Ayah, aku punya permintaan kecil." "Katakanlah," jawab sang ayah sambil mengusap rambut anaknya. "Tolong ikat tangan dan kakiku, lalu tutup mataku dengan kain." "Kenapa?" tanya Nabi Ibrahim lembut. "Agar aku tidak meronta-ronta saat ayah melaksanakan perintah Allah tersebut." Dengan tangan gemetar, Nabi Ibrahim melaksanakan permintaan itu. Ismail berbaring tak bergerak. Bibirnya tersenyum menyongsong maut. Hati Nabi Ibrahim pun sudah bulat untuk melaksanakan perintah Allah. Tak ada ragu, tak ada sanksi. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dari seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Quran Surat Al-Asyafat 37. Ini ada Quran Surat Asyafat, surat ke-37 ayat 103 sampai 111. Teman-teman, begitu ya ceritanya. Teman-teman harus bisa mencontoh seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sampai jumpa. Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kita harus seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita harus sabar dan ikhlas. Iya, Koko. Kita harus mencontoh mereka. Sekarang, aku akan melihat hewan kurban yang ada di masjid. Sibi mau ikut tidak? Oke lah, aku ikut. Ayo kita ke sana. Ayo. Ini kok salah.